Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 pelajaran kelima, yaitu tentang sholat sebagai kewajibanku. Pada gambar di samping kita diperlihatkan seorang anak kecil yang sedang melakukan ritual ibadah sholat. Silakan anak-anak perhatikan. Namun sebelum kita memulai pembelajarannya, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Nah, ketika kita sudah berdoa, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tentang materi kita, sholat sebagai kewajibanku. Mengapa sih kita harus sholat? Yo, anak-anak silakan bisa jawab. Mengapa kita harus sholat? Sholat adalah tiang agama. Siapa yang menegakkan sholat berarti telah menegakkan agama. Kalau seseorang melaksanakan sholat, maka sejatinya dia telah menegakkan agama, karena sholat adalah bagian dari rukun Islam yang kedua. Nah, selanjutnya, barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah meruntuhkan agama. Kenapa? Karena sholat adalah rukun Islam yang kedua. Kalau seseorang melaksanakan sholat dengan baik, maka dia telah menegakkan agama. Tapi ketika dia meninggalkan sholat, berarti dia telah meruntuhkan agamanya sendiri, yaitu agama Islam. Karena sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Sebagai seorang muslim, kita wajib mengimaninya. Nah, di sini ada gambar seseorang yang sedang melaksanakan sholat, kemudian dilanjutkan dengan baca Al-Quran. Nah, kemudian perlu anak-anak pahami bahwa waktu sholat itu sudah ditentukan. Ada waktunya. Misalnya, seseorang melaksanakan waktu sholat subuh. Seseorang melaksanakan waktu sholat subuh, yaitu katakanlah sekarang misalnya jam 4:10 misalnya. Maka dia melaksanakan sholat subuh pada waktu itu. Misalnya sholat duhur jam 11:30, maka dia melaksanakan sholat subuh pada jam itu. Tidak boleh seseorang asal-asalan melaksanakan sholat bukan pada waktunya. Contohnya, aku pengen sholat subuh tapi aku laksanakan pada waktu sholat asar, maka tidak sah sholatnya, karena sholat itu sudah ditentukan. Sholat wajib itu sudah ditentukan. Apa landasannya? Dalam surat An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, dari ayat ini kita bisa memahami bahwa sholat itu
sudah ditentukan waktunya, bukan asal melaksanakan sholat, apalagi belum waktunya sudah melaksanakan sholat. Nah, maka sholatnya menjadi tidak sah. Sholat 5 waktu. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang kedua adalah sholat. Dan sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai umat manusia adalah dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Apa itu? Yang pertama adalah subuh. Yang pertama adalah sholat subuh. Yang kedua, sholat duhur. Yang ketiga, sholat asar. Yang keempat, sholat maghrib. Dan yang kelima, sholat isya. Nah, kelima sholat ini adalah sholat yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim. Maka, bagi anak-anak yang sudah balik, diwajibkan untuk melaksanakan 5 sholat wajib ini, yaitu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Sekarang anak-anak bisa melihat pada gambar 5.1 dan 5.2. Kira-kira gambar berikut ini berisi tentang pelaksanaan bagian sholat seperti apa? Yang mana? Nah, silakan anak-anak bisa mengamati dan mendiskusikan dalam kelompok kalian. Yang pertama, ini gambar apa? Oh, ada gambar 5.1. Ada seseorang yang sedang melaksanakan apa ini? Mengkumandangkan adzan. Gambar 5.2, ada gambar apa ini? Oh, ini ada masjid atau musola. Ini ada seorang bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Kira-kira mau apa ya? Ke masjid pada waktunya. Silakan anak-anak bisa mendiskusikannya dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian gambar 5.3. Ini ada seseorang yang melaksanakan sholat. Kemudian gambar 5.4 juga demikian. Pertanyaannya, buatlah pertanyaan dari hasil pengamatan kelompokmu. Dari melihat gambar ini, kemudian kemukakan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas. Tugasnya adalah mengamati gambar yang tadi, 5.1, 5.2, 5.3 dan 5.4. Kemudian buatlah pertanyaan dengan mengamati gambar-gambar ini. Ya, itu barangkali yang dapat Bapak sampaikan dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pelajaran kelima. Silakan anak-anak bisa menjawabnya di buku tugas masing-masing. Dari Pak Guru, semoga pelajaran ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.